Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How's life today? Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Well, welcome back to our English classroom. Jadi, kembali lagi bersama Ustazah Nia dalam pembelajaran bahasa Inggris. So, for today, we will continue our lesson. It's about chapter 5 and chapter 6. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab 5 dan bab 6. But, before that, let's say Al-Basmalah together. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, my good students, now everyone please take your English book. Jadi Anastasia, sekarang silahkan ambil buku bahasa Inggrisnya and then open page 82 and 95. Kemudian buka halaman 82 dan juga halaman 95. Okay, in these discussions will be in two parts. Jadi, di pembahasan kali ini akan terbagi dalam dua bagian. The first one is expressions to ask someone to do something. Jadi yang akan pertama Ustazah bahas adalah tentang ungkapan bagaimana menanyakan seseorang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. The second is expressions of making apology and its responses. Jadi yang kedua adalah tentang ungkapan bagaimana meminta maaf dan juga menjawab permintaan maaf. Oke, lanjut ya. Baik, anak Ustazah, yang pertama akan Ustazah bahas adalah tentang how the expressions in asking someone to do something and its responses. Jadi, yang akan pertama Ustazah bahas adalah tentang bagaimana ungkapan-ungkapan dalam meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dan bagaimana cara meresponnya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Silakan perhatikan halaman 82. Di halaman 82 terdapat asking someone to do something. Jadi, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ungkapan can you ... please. Contoh, can you open the window please? Tolong, dapatkah kamu membuka jendela? Next. Bisa juga menggunakan could you ... please. Contoh, could you open the window please? Tolong, bisakah kamu membuka jendela? Jadi penggunaan can dan could sama saja. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara merespons atau menjawab ungkapan dari permintaan tersebut. Yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan apa yang diperintahkan orang lain, kita bisa merespons atau menjawab dengan kata certainly atau pasti. Bisa juga menggunakan of course, artinya tentu saja. Bisa juga menggunakan yes, sure, ya tentu. Yang terakhir adalah bisa juga menggunakan sure, tentu.
Sampai di sini paham nak ya? Baik, kan Ustazah. Sekarang perhatikan halaman 85. Di halaman 85 dijelaskan bahwa in informal situation, sometimes we use would you ... please. Jadi, katanya dalam situasi yang informal, kadang-kadang kita menggunakan ungkapan would you ... please. Alasannya karena itu dianggap lebih sopan daripada ketika menggunakan can atau could. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh, would you clean the blackboard please? Tolong, sudikah kamu membersihkan papan tulis? Contoh lainnya yaitu, would you sweep the floor please? Tolong, sudikah kamu menyapu lantai? Selanjutnya, adapun untuk jawaban atau respons dari permintaan ini sama saja dengan respons saat kita menggunakan ungkapan can atau could. Seperti certainly, of course, yes sure, dan sure. Paham ya anak-anak Ustazah ya? Oke, good students. Itulah tadi pembahasan yang pertama, di mana tentang asking someone to do something. Dan Ustazah anggap itu sudah clear ya, sudah dipahamin semua. Jadi sekarang Ustazah lanjut ke pembahasan tentang how the expressions in making apology and its responses. Jadi selanjutnya yang Ustazah akan bahas adalah tentang bagaimana cara mengungkapkan atau membuat permintaan maaf dan bagaimana cara meresponnya. Nah, sekarang anak Ustazah look page 95. Jadi sekarang anak Ustazah silahkan perhatikan halaman 95. Di halaman 95 terdapat pembahasan tentang cara meminta maaf kepada orang lain. Misalnya dengan menggunakan ungkapan I'm sorry for ... atau boleh menggunakan sorry for. Nah, sekarang perhatikan contoh bagaimana penggunaan tentang I'm sorry for dan sorry for. Di sini terdapat sepatu yang kotor. Misalnya, anak Ustazah ada yang mengotori sepatu orang lain, kemudian anak Ustazah mau meminta maaf kepada pemilik sepatu. Nah, boleh menggunakan contoh berikut. Misalnya, sorry for dirtying your shoes. Yang mana artinya, maaf sudah mengotori sepatumu. Contoh selanjutnya, di sini terdapat sebuah pita yang terputus. Nah, misalnya, Ustazah ada yang memutuskan pita temannya. Nah, boleh meminta maaf dengan menggunakan kata I'm sorry for cutting your ribbon. Saya minta maaf sudah memotong pitamu. Seperti itu nak ya untuk penggunaan I'm sorry for dan sorry for. Kemudian selanjutnya adalah responses atau cara menjawab dari permintaan maaf seseorang. Misalnya yang pertama, never mind, lupakan. Next, that's fine, tidak apa-apa. Next, that's okay, tidak apa-apa. Boleh juga menggunakan that's alright, tidak apa-apa. Jadi, anak Ustazah terserah mau menggunakan ungkapan never mind, that's fine, that's okay, that's alright, and etc. Terserah mau menggunakan respon yang mana ketika
menerima permintaan maaf seseorang. Paham nak ya? Oke, mungkin sekian untuk pembahasan Ustazah tentang pembahasan asking someone to do something dan how the expression in making apology and its responses. Baik, anak Ustazah, setelah menyimak dua materi yang telah Ustazah jelaskan tadi, sekarang Ustazah telah menyiapkan tugas 3 soal untuk asking someone to do something. Lalu perhatikan contoh di halaman 81, bisa sebagai acuan bagaimana cara mengerjakan soal ini. Selanjutnya, untuk materi making apology to someone, anak Ustazah silakan perhatikan contoh di halaman 96. Nah, silakan dikerjakan nak ya, dilengkapi dialognya yang terdapat titik-titik di kalimat ini. Keep basmalah and good luck. Oke, my good students, jangan lupa ya tugasnya dikirim dalam bentuk foto. I think that's all for today. Thank you so much for your nice attention. I do hope that our meeting today will give us many advantages and knowledge. And I apologize if any mistake in my word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.